iya. Maafin ya Bang. Oke, Bang Usman, Bang Andi, seperti apa menanggapi banding yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi dan justru hukuman ditambah menjadi 6 tahun serta dimasukin lagi satu pasal yaitu terbukti TPPU. Gimana mungkin tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum kita? Baik, terima kasih ya rekan-rekan media. Jadi sebelumnya kan berkaitan dengan hal ini memang kami baru menerima putusan dari Pengadilan Tinggi terkait dengan permasalahan ini di hari apa kemarin Jumat ya. Nah, oleh karenanya beberapa hari kemarin teman-teman media meminta kami untuk menyampaikan statement, belum bisa kami akomodir karena kami harus membaca utuh ya apa yang menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi DKI. Berkaitan dengan hal itu ya tentu kita sebagai warga negara Indonesia ya, harus menghargai putusan yang sudah ditetapkan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Tinggi. Tapi dengan adanya putusan itu ya justru kami menganggap bahwa putusan itu adalah putusan yang tentu tidak berkenaan dengan fakta atau hukum yang sebenarnya. Yang pertama yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua ya, dalam putusan ini, putusan Pengadilan Tinggi nomor 255 atas nama Nikita Mirzani ya, disimpulkan bahwa terhadap Nikita jadi diperkuat soal dakwaan terkait dengan pasal 45 junto pasal 27B ya, disimpulkan bahwa Nikita itu adalah memerintahkan atau menyuruh Oki memburamkan tanggal ya, memburamkan tanggal pembelian nota glowing booster cell. Nah, ini adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Kenapa? Fakta persidangan Nikita mendapat nota pembelian glowing booster cell itu dari saksi Yosi, bukan diburamkan, apalagi disampaikan bahwa Nikita yang menyuruh memburamkan tanggal itu. Nah, ini yang kemudian ya menurut kami adalah sebuah fakta yang dimanipulasi lagi, terjadi putusan yang manipulatif di dalam pertimbangan hukum judicial fakti tingkat banding. Bagaimana bisa ya pertimbangan ini jauh dari fakta di persidangan. Kita tahu dalam proses hukum di tingkat awal, saksi Yosi pada saat itu mendatangi kita di di tempat makan Sambal Setan Kemang. Dialah yang kemudian ya memberikan nota pembelian itu karena dia menganggap bahwa saya tertipu oleh produk dari Glavica RMA Group, dalam hal ini adalah glowing booster cell. Lalu disampaikan oleh Nikita, kalau begitu kamu buktinya ada enggak? Dibilang begitu, ada, saya ambil. Lah, itu adalah fakta yang terungkap di persidangan. Tapi di putusan ini berubah lagi. Kalau di putusan tingkat awal ya katanya glowing booster cell itu adalah inisiatif dari Nikita yang menyuruh Mail mengirimkan kepada Reza Gladys. Nah, sekarang ini dirubah lagi bahwa Nikita yang memerintahkan Mail ataupun Oki untuk memburamkan tanggal pembelian itu. Jadi seolah-olah dengan Nikita memerintahkan atau menyuruh Mail memburamkan tanggal ini, seolah-olah itu dianggap sebagai alat ancaman ya untuk mendapat keuntungan dari RG dalam hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua ya terkait dengan uang yang diterima oleh siapa itu namanya Nikita. Jadi disimpulkan di sini ya, ini menimbang bahwa dalam perbuatan terdakwa Nikita yang telah terbukti di atas
Majelis Hakim Tinggi mendapati bahwa perbuatan terdakwa Nikita yang memerintahkan Ismail Marzuki agar uang tutup mulut ditransfer ke rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama PT Bumi Paramawisesa. Pertanyaan serius dari perkara ini, apakah perkara ini perkara uang tutup mulut? Nikita disimpulkan dikatakan menyuruh Mail menyampaikan kepada untuk tutup mulut. Ini bukan perkara uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu dianalogikan sebagai sebuah perbuatan tindak pidana pencucian uang. Logikanya bagaimana menyambung logika uang tutup mulut, ya? Lalu kemudian disimpulkan uang tutup mulut itu adalah upaya untuk menyembunyikan uang asal usul. Tutup mulut ya, kalau misalnya ya, saya mau pakai dalil argumentasi dari putusan ini. Kalau tutup mulut selesai diberikan, terserah dari yang punya uang dikemanakan itu. Nih, saya logikakan begini. Nih, kamu jangan bicara apa-apa ya. Ini saya kasih duit, terserah uang ini mau diapakan. Oke? Clear. Saya mau bakar kayak duit itu, saya mau robek kayak duit itu, saya mau kasih ke orang duit itu urusan saya, gitu. Jadi kalau dianggap sebagai uang tutup mulut, selesai. Oke, itu uang tutup mulut. Ini logika hukum begitu ya. Sekarang saya perintahkan transfer ke sini. Selesai. Artinya apa? Itu adalah pidana yang tidak bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Maka ya saya bilang ini adalah putusan yang keliru, sangat keliru putusan dari pengadilan tingkat tingkat tinggi atau tingkat banding. Lalu kalau dengan demikian ya, maka kita beranggapan bagaimana uang itu bisa disembunyikan, sementara faktanya uang itu ditransfer sendiri oleh RG. Makna menyembunyikan ini supaya orang ini tidak tahu, si penerima tidak tahu, si pemberi tidak tahu, si penerima tidak tahu, itu disembunyikan, orang lain tidak tahu. Ya, kalau begini putusan ini, RG tahu kemana duit itu dialirkan, kemana duit itu dipindahkan, kemana duit itu dikirim, tahu. Artinya tidak ada yang disembunyikan di sini. Begitu. Nah, lalu ya, yang kemudian terkait dengan ini, kalau Nikita disimpulkan dalam putusan ini melakukan tindak pidana pencucian uang, ya, maka hukumnya tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang terorganisir, dilakukan oleh banyak pihak, dilakukan oleh banyak orang. Maka logikanya kalau Nikita disimpulkan melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya aliran uang yang diberikan RG itu uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga, atau uang dari hasil kejahatan juga. Uang yang diberikan RG itu uang kejahatan, maka RG harus diproses hukum juga, dipidana juga dong, karena dia memberikan uang hasil kejahatan, gitu loh. Nah, maka saya bilang ini sangat keliru pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat tinggi yang berkaitan dengan terpenuhinya tindak pidana pencucian uang itu. Nah, berikutnya yang keempat adalah di sini dikatakan juga bahwa terhadap pengiriman uang tersebut ya bertepatan dengan pembelian cicilan pembayaran cicilan down payment uang terhadap PT Bumi Paramawisesa. Ini kan pakai cocok logi namanya ini. Putusan cocok logi. Orang mendapat uang, lalu dia perintahkan, tadi saya mau pakai dibilang tutup mulut tadi di awal, tutup mulut ya, katakan dia bilang dia menerima uang tutup mulut. Oke, diterima uang tutup mulut. Lalu uang tutup mulut itu saya suruh atau Nikita suruh transfer ke sini. Orang yang mentransfer siapa? Orang yang mentransfer adalah orang yang mau menutup mulut. Ya, berarti kenapa pakai cocok logi putusan ini? Ada pembayaran, ada uang, lalu disimpulkan pembayaran tutup mulut itu kepada PT Bumi Paramawisesa diartikan sebagai upaya untuk menyembunyikan uang.
Ini kan nggak benar juga putusan yang begini. Nah, oleh sebab itu ya saya dan tim itu menyampaikan bahwa putusan ini adalah putusan yang manipulatif ya, terhadap fakta-faktanya justru dirubah lagi. Yang tadinya bahwa glowing booster cell itu adalah pembeliannya terhadap itu dikirimkan kepada siapa? Reza itu adalah perintah dari Nikita, padahal itu faktanya tidak pernah ada gitu kan. Apalagi sampai memerintahkan Nikita yang memerintahkan itu diblur, itu diburamkan tanggalnya. Padahal fakta di persidangan ya itu diserahkan oleh Yosi dalam di rumah makan Sambal Setan Kemang. Ya, gitu dari saya kira-kira rekan-rekan. Bahasanya apa tuh, harusnya apa tuh, kesepakatan apa gitu? Kalau kita begini ya,